ASF, pemerintah daerah Kabupaten Sika ini mengajak peternak babi untuk meningkatkan biosecurity. Nah, seperti apa informasinya pendengar? Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika, Bapak Jemi Satriawan Sadipun. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Jemi, salam sehat selalu. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Baik, bagaimana kabarnya pagi ini Pak Jemi? Pagi ini kabarnya baik-baik saja, sehat selalu, selalu cerah, karena didukung oleh cuaca yang cerah juga di Sika ini. Oke, baik. Nah Pak Jemi, ini terkait dengan merebaknya kasus penyakit ASF nih ya. Nah, seperti apa nih update terakhir tentang kasus ASF di Kabupaten Sika? Karena katanya ini ada 3 babi dari 16 sampel yang dikirim ini juga terkonfirmasi positif nih atas penyakit ASF ini. Jadi begini, saya perlu menjelaskan. Jadi ternak babi ini semua ini bantuan dari APBN lewat Balai Pengembangan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar. Lalu pengadaannya itu dari Kupang itu, ternak babinya ini. Untuk di Sika jadi kabupaten yang dapat itu ND, Nagekeo, Labuan Bajo, lalu Flores Timur. Nah, itu yang dapat. Kemudian ini yang saya sampaikan ini yang kami di Sika saja ya. Iya. Kabupaten lain saya tidak masuk karena itu bukan bagian wilayah saya. Kami di Sika ini dialokasikan untuk 2 kelompok penerima. Itu masing-masing kelompok 25 ekor. Satu kelompoknya itu di Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur. Itu kelompok ternak Kasih Ibu, itu 25 ekor. Kemudian di Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika, itu pun 25 ekor. Nah, yang dalam perjalanan, babi-babi ini memang dari SKKH dan hasil uji lab dari daerah asal, dari Kupang, itu negatif semua. Namun dalam perjalanan menjelang setelah 3 hari kemudian, babi-babi ini mulai sakit ini. Sakit lalu mati. Maka diambillah, ini satu contoh di Kelurahan Nangameting ini, kelompok Kasih Ibu. Dari 25, 16 ekornya yang mati. Yang 16 ekor mati ini, 7 ekor itu diambil sampel darahnya. Nah, berdasarkan hasil uji lab yang kami dapat dari Balai Besar Veteriner Denpasar, dari 7 ekor sampel ini, yang 4 ekornya negatif. Sementara yang 3 ekornya itu terkonfirmasi positif virus ASF. Nah, berangkat dari situ, saya sudah tidak ingat itu hasil uji labnya itu tanggal berapa. Berangkat dari situ kami langsung berkoordinasi dengan semua stakeholder. Mulai dari peternaknya, teman-teman medik veteriner, para medik veteriner, kami koordinasi semua. Dan juga dengan teman-teman yang dari Satgas, itu gabungan itu karantina dari Polri, TNI, Lanal, kemudian dari Perhubungan, kami koordinasi, dan terakhir kemarin kami kumpulkan semua penjagal dan pedagang daging babi di Pasar Alok ini. Nah, itu juga disepakati bahwa semua ternak babi yang mau disembeli itu harus di RPH. Nah, apabila kelompok ini mereka temukan ada yang sembelihnya di luar RPH, maka itu harus ditolak dan dilaporkan ke petugas gugus tugas ini. Oke, baik. Nah berarti lalu,
Ya, silakan Pak. Kemudian berangkat dari situ, pihak BPTU ini mereka sebagai pengguna anggaran, karena setelah mendapat laporan dari penerima ternak yang mati, maka minggu kemarin tanggal 19 dari BPTU itu mengundang semua. Jadi yang hadir dari BPTU, kemudian dari Balai Besar Veteriner Denpasar, kemudian Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diwakili oleh Kabid Keswannya dan Kabid Produksi, lalu Kepala Dinas Pertanian ND, Sika Flotim, terus juga dengan perwakilan dari kelompok penerima bantuan ini. Semua kami rapat berkoordinasi di Hotel Gomomere, dan itu disepakati beberapa hal terkait dengan kasus ini. Kita tahu bahwa ASF ini virusnya belum ada, vaksinnya belum ada. Maka yang ada itu adalah yang pertama, ya tentunya kita harus selalu saling berkoordinasi komunikasi, kemudian memberikan informasi dan juga edukasi. Memberikan edukasi buat semua warga masyarakat. Nah, ini yang sudah selama ini kami laksanakan, dan teman-teman yang petugas Keswan saya perintahkan supaya semua itu wajib turun di wilayah masing-masing dan segera laporkan jika ditemui itu. Namun sampai dengan hari ini belum juga ada. Ya mudah-mudahan sudah tidak ada lagi ya. Oke, baik. Jadi memang 3 ekor babi yang ada di Kelurahan Wairotang Nangameting ini 3 ekor yang positif ASF. Nah, kalau yang di positif Waigete ini seperti apa nih? 5 ekor lainnya. Yang di Waigete ini hasil labnya kami belum terima ini. Belum dapat. Jadi saya tidak berani mereka-reka. Baik. Atau berani berasumsi bahwa karena 3 di sini karena mereka dalam satu perjalanan, lalu di sini mati, berarti di sana itu berani, karena tidak ada tanggung jawab ilmiahnya itu kalau kita mereka seperti itu. Baik, jadi memang ini masih sudah diambil sampelnya juga, tapi masih menunggu hasilnya nih Pak Jemi ya. Benar. Oke. Nah, kemudian 3 ekor positif ASF, ada beberapa hal tadi yang disampaikan juga sudah menugaskan untuk masing-masing petugas ya Satgas ke tempatnya masing-masing. Dari pemerintah sendiri langkah apa yang diambil nih Pak Jemi? Baik, terima kasih. Kalau dari pemerintah daerah itu Bupati Sika telah mengeluarkan himbauan dan penegasan untuk semua, itu mulai dari camat kepala desa, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, supaya kita saling memperhatikan hal-hal khususnya terkait dengan biosecurity dan sanitasi di kandang ternak itu. Kemudian juga ya kalau biosecurity, maka hal-hal yang nanti berhubungan dengan ternak babi ini kita harus minimalisir. Misalnya, kalau ada pesta atau kita beli daging babi di pasar, bawa pulang ke rumah ya, diupayakan supaya limbahnya atau sisa-sisa makanan dari yang kita konsumsi itu jangan sampai diberikan ke babi yang kita pelihara. Karena ASF ini lewat lalat saja jadi ini penyebarannya. Seperti itu. Kemudian juga ya melakukan desinfektan secara terus-menerus, dan juga bagi peternak atau siapa saja ketika ya baru pulang dari bepergian mengunjungi kandang orang lain, mau datang memberikan makan untuk ternaknya, ya dia juga harus melakukan bersih-bersih diri sehingga penyakitnya jangan sampai tertular ke peliharaannya. Itu yang beberapa hal yang kami upayakan selama ini. Kemudian teman-teman petugas Keswan ini juga yang mereka sudah turun sudah dari 2-3 minggu lalu, mereka sudah di wilayah masing-masing. Saya minta supaya pantau di setiap kandang yang ada ternak babinya. Jika ditemui ada ternak yang sakit, maka segera dilakukan. Nah, yang menjadi persoalan juga kami ketersediaan untuk obat ini dan vitamin dan segala macam juga terbatas. Oleh karena itu saya sarankan kalian berikan resepnya ke peternaknya, ya. Jika ini suruh mereka belanja sendiri, kalian yang tangani. Tetapi kalau mereka tidak punya waktu dan kesempatan, oke, kalian tangani dulu. Seperti itu upaya yang kami lakukan selama ini. Baik, dan tadi adalah beberapa langkah biosecurity yang telah dilakukan ya sampai dengan saat ini Pak Jemi. Benar. Oke.
Nah, untuk yang hasil lab sampel lab dari Kecamatan WGT, apakah sudah ada tahu waktunya kapan ya akan diterima hasilnya? Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami sudah bisa mendapat itu. Mhm. Ya, kalau kita melihat dari kasat mata sih sebenarnya sudah ada juga. Cuman ini kita Ya. tidak bertanggung jawab kalau misalnya kita memprediksi yang seperti itu, kita ambilnya dari Kelurahan Angamatinggan. Mhm. Kita harus punya dasar itu. Oke, baik. Kemudian Nah, edukasi dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat nih, khususnya peternak babi ini seperti apa konkretnya? Setelah tadi Oke. petugas-petugas ke lapangan nih, Pak Jemi ya. Iya, ya. Jadi harapannya dengan adanya himbauan dari Bapak Bupati Sika ini untuk para camat dan lurah kepala desa, kemarin juga ada beberapa camat ketika kami koordinasi by phone, ada yang mereka sudah katakan bahwa sejak mendengar babi mulai mati, kami langsung kumpulkan semua tokoh masyarakat, RT RW, kami lakukan ini. Ternyata berangkat dari pengalaman yang 2 tahun lalu. Mhm. Nah, sehingga banyak juga warga masyarakat, mereka sudah tahu ini, ya kan? Namun satu hal yang paling penting adalah masyarakat merasa cemas. Kita sudah tidurnya sudah 2 tahun, ini muncul lagi. Ya. Nah, ini yang persoalan. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Ya. Kemudian juga nih Pak Jemi ya, pengawasan Ya. dan controlling ini terus dilakukan ya oleh teman-teman dari Dinas Pertanian Kabupaten Sika ya kepada para peternak babi dan juga pada hewan-hewan peliharaan dari kandang ke kandang nih Pak Jemi ya. Iya, tetap dilakukan secara rutin. Kemudian juga setiap 2 minggu sekali petugas keeswannya ini harus memberikan laporan perkembangannya. Mhm. Ya, dan juga ini dengan adanya himbauan Pak Bupati ini juga meminta bantuan dari pihak TNI dan Polri yang ada di desa, Babinsa dan Babinsa Kamtipmas supaya bisa kita awasi bersama. Maksudnya begini, supaya kalau ada lalu lintas ternak, Mhm. ya khususnya ternak penyebar virus ini, ya ini harus dicegah. Apalagi kalau dia bawa tidak punya SKKH, Oke. surat keterangan kesehatan hewan itu. Baik, jadi dicegah untuk masuk Iya. ke Kabupaten Sika nih ya Pak Jemi ya. Iya, Oke. itu Nah, dicegah. baik. Nah, saya dapat informasi juga katanya nanti besoknya akan ada workshop dan juga training for trainer ya TOT nih terkait Iya, masalah benar, ASF benar. ini. Bisa diinformasikan Iya. seperti apa nih Pak? Jadi itu kerjasama antara pemerintah bersama PT Prisma ini, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. Mhm. Nah, ini kan ada beberapa kasus ini ASF ini sudah mulai muncul, maka dilaksanakan itu lokakarya atau workshop ini dan TOT training of trainer ini. Jadi itu untuk para peternak, kemudian beberapa stakeholder itu termasuk juga dari dinas instansi terkait dari kabupaten yang saya lihat yang diundang itu dari Kabupaten ND, Nagekeo, Sika, Alor, Flores Timur, Lembata, dan juga dari ada beberapa sivitas akademika yang dari Santa Ursula ND, kemudian itu juga dari Unipa Maumere, lalu dari Keuskupan Maumere, nah, dan juga ada beberapa pengusaha vaksin dan obat-obatan ternak itu. Itu besok nanti akan berkumpul semua di Maumere. Oke, baik. Ya. Sepemahaman sehingga juga bisa mencegah nih ya hal-hal yang tidak kita inginkan terkait Betul, dengan betul. virus ASF ini. Yang terakhir nih Ya. Pak Jemi, apa himbauannya silakan. Baik. Himbauan saya yang pertama buat semua warga masyarakat, baik itu peternak babi maupun yang bukan peternak babi, yang ada di Kabupaten Sikar, ND atau di mana saja berada, supaya kita harus selalu yang pertama menjaga, berangkat dari pengalaman beberapa tahun lalu, Mhm. ya, kita harus menjaga yang pertama biosecurity ini. Karena untuk virus ASF ini belum ada vaksinnya. Mhm. Nah, yang pengendalian yang paling utama adalah dengan menjaga biosecurity ini. Jadi seperti itu. Dan juga bagi ternak-ternak yang mati, sebaiknya digali, kubur, bakar dulu baru kubur. Oke. Kemudian ya kita yang bekas-bekas ini, misalnya menyentuh kandang orang yang sudah terkena virus, pulang ke rumah juga harus cuci tangan bersih-bersih.
sehingga virusnya jangan sampai tertular ke ternak peliharaan kita. Dan mungkin yang terakhir saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat RRIND dan juga teman-teman pegiat media, baik cetak maupun elektronik. Ya, terima kasih banyak sudah membantu kami dinas ini dalam kaitan dengan memberi KIE ini. Oke. Mengkomunikasikan, menginformasikan, dan memberikan edukasi. Saya yakin kalau dibiarkan saja dinas ini berjalan sendiri pasti sulit. Alasannya ya pertama kami keterbatasan tenaga. Maka dengan media seperti ini sangat-sangat membantu kami dalam memberikan edukasi bagi masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Jemi Satriawan Sandipunya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika, informasinya pagi hari ini. Semoga kita berharap bahwa tidak tersebar lagi nih virus-virus ASF pada ternak-ternak babi lainnya. Salam sehat selalu, Pak. Amin. Amin. Pro 1, Kanal Inspirasi. Demikianlah mendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika, di mana pemerintah Kabupaten Sika ini meminta masyarakat khususnya peternak babi untuk meningkatkan biosecurity, di mana ini menyangkut dengan mencuci kaki dan tangan dengan sabun sebelum dan setelah mengurus ternak babi, kemudian menjaga kebersihan ternak dan lingkungan dari faktor nyamuk, lalat dan juga kutu. Membersihkan kandang dan peralatan kandang secara rutin dengan deterjen atau disinfektan lainnya. Kemudian mencuci dengan deterjen atau mendesinfeksi setiap kendaraan untuk mengangkut ternak sebelum dan setelah mengangkut ternak. Memasak pakan ternak babi yang berasal dari makanan sisa maupun pakan yang berasal dari produk pertanian lainnya seperti dedak, rumput, ubi kayu, kulit pisang dan lain-lain sampai mendidih selama 30 menit. Kemudian juga limbah daging babi dan air cuciannya dibuang di lubang yang disediakan khusus, tidak diberikan pada babi atau dibuang sembarang ke lingkungan. Tidak memperjualbelikan ternak yang sakit dan tidak mengedarkan daging babi yang sakit. Wajib menguburkan bangkai babi, tidak dibuang di kali, saluran air, sawah, kebun, hutan, tempat sampah, laut, dan lain-lain yang berpotensi meningkatkan populasi lalat dan penyebaran oleh hewan pemakan bangkai lainnya. Dan tentu saja pendengar ya, kita berharap bahwa bukan cuma peternak babi yang ada di Sika, tetapi di seluruh wilayah yang juga mendengarkan siaran kami, kita bisa melakukan hal ini ya, sehingga ini juga bisa menjaga ternak babi kita ini aman dari terserangnya virus ASF.